Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM S1S1230004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil dari praktikum yang telah kami laksanakan kemarin untuk mata kuliah jaringan komputer, di mana ada 3 praktikum. Yang pertama yaitu praktikum terkait dengan pengkabelan, selanjutnya praktikum peer-to-peer, dan yang terakhir praktikum mikrotik. Adapun tujuan dan manfaat untuk praktikum yang pertama, kita diharapkan mampu memahami teori-teori dan bagaimana cara kita membuat kabel strike. Adapun bahan dan alat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu kabel UTP dengan kita susun menggunakan urutan dari kabel strike, yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat seperti yang terdapat pada gambar ini. Kabel strike dia itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, contohnya menghubungkan komputer ke switch atau komputer ke hub. Sedangkan kabel cross dia ini menghubungkan perangkat yang sama, komputer ke komputer atau router ke router. Selanjutnya yaitu konektor RJ45, kemudian menggunakan tang crimping. Tang crimping ini biasanya kita gunakan untuk khusus untuk melakukan crimping dari konektor kita tadi. Dia juga bisa digunakan untuk mengupas kabel dari UTP ini, atau kita juga bisa mengakalinya dengan menggunakan gunting. Selanjutnya yaitu LAN tester. LAN tester ini merupakan alat untuk menguji apabila konektor RJ45 kita itu sudah terpasang setelah kita melakukan crimping. Maksudnya yaitu kabel-kabel UTP ini menyentuh ujung dari konektor RJ45 kita. Adapun langkah praktikum, yang pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan pengupasan pada bagian ujung kabel UTP. Kita bisa menggunakan gunting atau juga menggunakan tang crimping. Kemudian kita buka 4 pilihan kabel menjadi 8 bagian dan kita luruskan, kemudian kita susun berdasarkan standar dari kabel strike. Setelah itu kita akan potong dan ratakan ujung-ujung dari kabel ini untuk memudahkan saat memasukkan kabel ke dalam RJ45 kita. Nah, setelah itu kita masukkan kabelnya dan usahakan agar saat kita memasukkan itu seluruh kabel itu benar-benar menyentuh ujung dari RJ45. Kita akan lakukan crimping menggunakan tang crimping tools. Kita akan tekan crimping tool dan juga pastikan semua pin atau kuningannya itu sudah berada di posisi yang seharusnya, karena nantinya juga akan terdengar suara klik apabila kita melakukan crimping. Nanti kita akan mengetahui apabila sudah benar-benar berhasil praktikum kita dengan menggunakan LAN tester. Jika semua lampunya sudah berwarna hijau, maka dapat dikatakan bahwa percobaan kita sudah berhasil. Adapun kesimpulan dari praktikum ini, kita membutuhkan ketelitian, kesabaran. Jika kita salah dalam salah satu langkahnya, maka bisa akan berakibat fatal. Adapun masalah yang mungkin timbul seperti kabel yang putus di tengah-tengah, kemudian kualitas konektor yang selanjutnya, cara pemasangan yang tidak baik tadi. Misalkan ada ujung kabel yang tidak mentok di dalam konektor, sehingga saat kita melakukan crimping dan juga pengetesan dengan LAN tester, itu tidak menyala lampunya. Kita beralih pada praktikum kedua, yaitu peer-to-peer. Tujuan dan manfaat dari praktikum ini sebenarnya sama kurang lebih dengan praktikum pertama, yaitu kita diharapkan mampu memahami teori-teori dan juga mampu membuat jaringan peer-to-peer. Apa sih peer-to-peer itu? Nah, jaringan peer-to-peer atau PC-to-PC ini adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan beberapa komputer, di mana di antara beberapa komputer tersebut bisa menjadi server maupun klien. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara klien dan juga server. Kita akan menyiapkan bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan. Nah, tentu saja kita membutuhkan 2 buah komputer atau 2 buah laptop, dan dengan ketentuan laptop atau komputer ini mempunyai port Ethernet. Kita melangkah ke langkah praktikum. Yang pertama, kita akan kondisikan laptop kita tadi atau komputer kita tadi menggunakan kabel LAN yang sudah dipersiapkan. Kabel LAN yang kita sudah persiapkan ini merupakan praktikum dari praktikum pertama tadi. Selanjutnya,
Jika sudah terkoneksi, maka akan tampil ikon jaringan yang menandakan kabel LAN ini sudah terhubung dari laptop pertama ke laptop yang kedua. Kita akan klik kanan ikon tersebut dan pilih Open Network dan Internet Setting. Ini untuk contohnya, di sini ada Open Network dan Internet Setting, kemudian klik, lalu setelah itu kita akan klik kanan pada Ethernet dan pilih Properties. Selanjutnya, di sini akan muncul data seperti ini. Kita akan pilih Ethernet Protocol version 4. Di sini teman-teman harus berhati-hati karena di sini ada juga yang namanya Internet Protocol version, tapi dia di sini yang version 6. Kita pilih version 4 yang berada di bagian atas. Kemudian centang use the following IP address automatically dan isi IP address seperti contohnya 192.168.1.3. Maka subnet mask akan terisi dengan sendirinya, lalu isi subnet mask dengan IP address laptop kedua dengan 192.168.1.2. Nah, ini untuk contohnya tadi. Di atas ini yaitu bagian IP address, kemudian ada subnet mask. Subnet mask ini otomatis akan terisi, dan di sini bagian yang ketiga itu kita akan isikan kembali dengan laptop kedua atau laptop dari teman kita. Kemudian kembali ke pengaturan tadi, kita akan pilih Change Advanced Sharing Option. Klik itu. Nah, nantinya kita akan atur Advanced Sharing Setting seperti yang ada di bawah ini. Kita usahakan kita centang seperti ini. Nah, sebenarnya ini dilakukan untuk kita mematikan dari laptop ini atau komputer ini, tapi teman-teman tenang saja karena nanti kita akan kembali hidupkan keamanannya ini pada saat akhir dari praktikum. Nah, lakukan hal yang sama untuk laptop yang kedua dengan subnet mask diisi dengan IP address laptop pertama. Jika tadi IP address laptop yang pertama tadi ini kita isi dengan IP address laptop kedua, maka yang begitupun sebaliknya dengan laptop yang kedua ini. Kita isi dengan IP address dari laptop pertama. Pada laptop yang pertama, kita akan lakukan ping ke laptop yang kedua. Kita akan buka command prompt, kemudian kita tekan ping dengan mengisikan IP address di laptop pertama. Kemudian kita lakukan CMD. Kita lakukan hal yang sama juga pada laptop yang kedua. Nah, uji coba dengan kita mengirimkan file. Jika file yang kita kirimkan terkirim, maka otomatis praktikum berhasil. Seperti itu. Jadi nanti antara laptop satu dengan laptop kedua itu kita akan saling bertukar file. Apabila sudah muncul file yang kita kirimkan dari laptop 1 ke laptop 2, laptop 2 ke laptop 1, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa praktikum kita pada judul dari peer-to-peer ini itu berhasil. Nah, teman-teman harus diingat bahwa setelah melakukan praktikum ini, harap untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan yang kita matikan tadi dari laptop ini untuk mencegah virus itu masuk. Adapun kesimpulan dari praktikum ini, kita dapat simpulkan bahwa peer-to-peer ini atau kita sering juga sebut sebagai 2P yang pengertiannya merupakan suatu teknologi sharing atau pemakaian bersama resource dan juga service antara satu komputer dan komputer yang lain. Nah, jaringan komputer peer-to-peer atau PC-to-PC ini merupakan jaringan komputer yang hanya menghubungkan dua komputer, di mana kedua komputer ini bisa menjadi server ataupun bisa menjadi klien. Selanjutnya, untuk praktikum ketiga atau praktikum yang terakhir, itu berjudul mikrotik. Nah, sebelumnya, apa sih tujuan dari praktikum ini? Praktik ini bisa menjadi sebagai internet atau gateway pada jaringan lokal. Bisa juga menjadi penghubung antar jaringan atau routing dan juga sebagai access point. Apa saja yang kita perlu persiapkan sebelum melakukan praktikum ini? Yang pertama, kita tentu saja membutuhkan laptop. Seperti yang sama sebelumnya, dia juga mempunyai port Ethernet. Kemudian kita mempunyai namanya mikrotik. Nah, biasanya mikrotik ini akan disediakan oleh pihak dari kampus atau diberikan oleh asisten lab. Selanjutnya, kita membutuhkan HP atau
perangkat apapun yang nantinya kita digunakan untuk mengetes apakah WiFi kita berjalan dengan baik, dan selanjutnya adalah laptop yang mempunyai akses jaringan WiFi. Kita harus memastikan bahwa di perangkat kita itu sudah terinstall software namanya Winbox. Kita bisa download di Google Chrome. Kemudian kita akan pastikan juga kabelan internet ini telah terhubung pada port 1 Ethernet, router board MikroTik, dan juga masukkan kabelan pada perangkat kita, PC atau laptop kita, dan hubungkan pada port 2 Ethernet, router board MikroTik. Nah, jika kabel telah terhubung dengan benar, maka akan keluar namanya tabel user MikroTik. Jika sudah di double klik pada tabel user MAC address, tabel connect itu kabel connect itu telah berubah dengan MAC address yang kita pilih. Nah, karena sebelumnya telah dilakukan praktikum yang sama dengan menggunakan MikroTik ini, kita perlu lakukan yang namanya reset untuk mengembalikan settingan ke default pabrik, atau juga kita bisa menghapus semua settingan yang sudah ada. Caranya, kita bisa pergi pada bar tools, pada klik system, lalu reset configuration. Kemudian kita pastikan kita beri tanda centang pada kedua. Jika sudah dipastikan benar, maka kita bisa mengklik reset configuration, tunggu hingga router board MikroTik berbunyi beep yang mengindikasi bahwa routernya telah selesai. Nah, setelah itu kita tunggu hingga return Winbox muncul kembali. Kemudian, jika sudah kembali ke default configuration, maka kita bisa mengkonfigurasi MikroTik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya DHCP client, di mana di sini port Ether 1 sudah terhubung ke internet, bagian dari klien jaringan di laboratorium. Klik IP, klik DHCP client, kemudian klik tombol plus, dan kita akan pilih DHCP dan interface Ether 1 seperti ini. Nah, nanti kita akan mendapatkan IP yang seperti ini. Interface Ether 1, kemudian IP address muncul 172.18.116/24, statusnya bound, seperti itu. Konfigurasi kunci WLAN. Nah, setelah kita melakukan reset konfigurasi, kita akan pilih namanya wireless, kemudian pilih security profile, wireless yang ini, kemudian kita pilih security profile, kemudian klik add atau ada simbol plus, kemudian klik tab general, kemudian isikan WLAN underscore body. Nah, di sini saya mengisikan WLAN underscore body. Teman-teman di sini bisa opsional mau isikan dia namanya apa. Mungkin ini jadi kayak nama dari WiFi kita itu apa, seperti itu. Kita pilih modenya dynamic case, kemudian authentication types itu yang pada WPA PSK dan juga WPA2 PSK. Kemudian pada WPA pre-shared key kita isikan dengan ini untuk bisa dibilang untuk password dari WiFi kita. Di sini saya isikan yang gampang saja dari 123456788. Kemudian kita ulangi lagi untuk memperkuat sandinya 123456788. Setelah itu klik OK. Kita akan melakukan namanya setting nama SSID WLAN. Kita akan klik dari wireless, kemudian pilih WiFi interface, kemudian klik di tabel WLAN 1, pilih tab wireless, dan kemudian kita isikan seperti pada gambar di bawah ini, seperti itu. Berikan alamat IP pada interface WLAN 1 dengan klik menu IP, lalu pilih dan klik address, selanjutnya klik add atau simbol plus, kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan DHCP server untuk WLAN dengan pilih IP, lalu klik DHCP server, selanjutnya klik tab DHCP setup dan isi DHCP server interface dengan WLAN 1. Kemudian DHCP address space ini 192.168.3.0/24 dengan gateway for DHCP networknya itu 192.168.3.1, kemudian isikan lagi address to give out, klik next terus. Pada DNS server kita akan mengikuti dari DND jaringan setempat, atau bisa kita gunakan dari
IP router. Kemudian klik next. Nah, di sini ada list time, di sini ada 10 menit. Jadi list time ini maksudnya adalah kayak waktu tunggu dari ketika kita akan menghubungkan perangkat kita. Klik button next untuk mengakhiri hingga seperti akan muncul gambar seperti berikut. DHCP setup has complete successfully. Kemudian klik OK. Nah, langkah terakhir kita bisa mengujikan koneksi kita dengan menghubungkan perangkat dengan WLAN yang telah kita buat. Jadi kita di sini buka di PC kita atau di laptop kita nyalakan WiFi kita, kemudian kita cari dari jaringan yang kita buat tadi. Kalau tadi, nah saya di situ memasukkan WLAN_body. Jadi teman-teman bisa mencari nama WiFi kita ini dengan nama yang telah teman-teman tentukan sebelumnya. Kemudian kita isikan password dengan sesuai dengan yang tadi. Kalau tadi saya mengisikan angka 1 sampai dengan 8. Nah, kita bisa cek di PC menggunakan CMD ipconfig. Hasilnya akan seperti berikut. Nah, setelah itu, kita akan mengujikan dengan cara kita mengakses ke internet. Jika kita berhasil mengakses internet, contohnya mungkin kita bisa buka YouTube atau buka Instagram. Jika bisa terbuka YouTube dan Instagram kita ini, maka bisa dikatakan bahwa praktikum kita ini berhasil. Nah, adapun kesimpulan dari praktikum kita tentang mikrotik ini, kami melakukan konfigurasi router sebagai gateway untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar seperti internet. Kami melakukan pengaturan antarmuka pada router, mengatur pengalamatan IP dan juga mengkonfigurasi tabel routing agar router ini dapat mengarahkan paket data dengan benar antara jaringan yang terhubung nanti. Nah, melalui praktikum ini juga kami memahami pentingnya penggunaan router sebagai gateway untuk memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berbeda. Router juga memberikan fungsi keamanan dengan membatasi akses dari luar jaringan, bagaimana sih menerapkan firewall atau menerapkan teknik pengamanan jaringan lainnya. Itulah tadi sekian kesimpulan terkait dari ketiga praktikum yang telah kami laksanakan. Yang pertama tadi itu ada praktikum terkait dengan pengkabelan, kemudian peer-to-peer, dan yang terakhir adalah mikrotik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.